Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat walafiat. Di bulan Ramadan ini Allah janjikan sehat bagi kita semua. Sumu tasihu, puasalah kamu, insya Allah kamu sehat. Maka hari ini kita akan berbicara tentang sumber hukum Islam. Islam sebuah agama yang kamilah, sempurna. Agama yang syamilah, yang menyeluruh. Maka semua aspek kehidupan dalam Islam itu diatur. Ada ketentuan-ketentuan sebagai bentuk satu pertanggungjawaban kita melaksanakan semua rutinitas kita. Oleh karena itu bayin, jelas, Islam itu jelas. Oleh karena itu sesuatu yang tidak jelas atau tidak jelas itu perlu kita pertanyakan. Maka sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Semua aspek kehidupan sesungguhnya di dalamnya ada di dalam Al-Quran itu. Tinggal para ulama menafsirkan dari 6.666 ayat yang diturunkan tentang istimbat hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu bagi setiap orang-orang yang mempelajari Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah fikih, masalah-masalah syariat, maka dia harus memahami apa-apa yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran terkait hukum yang dia bicarakan, yang didiskusikan, dan lain sebagainya. Kalau dulu untuk menentukan satu status hukum, ulama-ulama dulu merangkap. Karena mereka memang itu adalah mereka hafal Quran, mereka menguasai Quran, hafal hadis, menguasai hadis, dan berbagai ilmu lain, sehingga mereka bisa memberikan istimbat hukum dalam sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Tetapi sekarang kita tidak lagi menemukan ulama-ulama yang hampir menguasai semua bidang ilmu itu. Maka sekarang ada ijtihad kolektif. Ada yang menguasai Al-Quran, yang hafiz, yang memahami Quran, memahami bahasa Arab, dan termasuk konteks-konteks bidang yang harus diberikan status hukumnya. Maka setelah di dalam Al-Quran misalnya tidak ditemukan, karena perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang, masalah-masalah yang muncul baik di semua sisi kehidupan, perekonomian, politik, sosial, budaya, maka dicarilah kemudian melalui hadis. Di dalam hadis-hadis Rasulullah dibahas, sekian ratus ribu hadis itu dibuka. Kitab-kitab besar, Al-Muwatta misalnya dan lain sebagainya, kitab-kitab hadis yang besar itu dibuka. Dan ketika kemudian ditafsirkan mana yang mendekati tentang permasalahan yang dihadapi. Maka kalau sudah ditemukan, maka mereka akan memberikan istimbat hukum dari dasar hadis yang dia itu. Tetapi tidak semua hadis. Hadis itu juga ada yang sahih misalnya, ada hadis-hadis yang misalnya itu palsu, ada juga hadis-hadis yang lemah, dhaif misalnya. Maka itu digali lagi. Lalu kalau satu permasalahan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka ada yang disebut dengan ijma' ulama. Arti ijma' adalah kesepakatan para ulama. Ulama-ulama telah mensepakati ini. Tidak ada memang di dalam Al-Quran, tidak juga tersebut di dalam hadis. Maka ulama-ulama mengambil pendapat, terutama ulama-ulama masyhur, 4 imam mazhab misalnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali misalnya. Maka diistimbat hukum, diambil dari pendapat-pendapat mereka ini. Lalu kalau tidak ada juga status hukum di situ, maka ada istilah qiyas. Qiyas itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang terjadi di zaman Rasulullah misalnya, atau di zaman sahabat, yang sudah kemudian diberikan status hukum oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Nah, dikiaskan dengan situasi kehidupan saat ini. Kalau itu memungkinkan, maka dikeluarkan status hukumnya, dikiaskan dengan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau dikias tidak ada, maka disebut ijtihad ulama. Ulama-ulama kontemporer,
atau ulama-ulama kini banyak membahas ya bahsul masail terhadap berbagai macam permasalahan kehidupan manusia. Mereka biasanya organisasi besar mengeluarkan fatwa-fatwa itu. Kalau di Indonesia misalnya itu ada Nahdlatul Ulama dengan bahsul masailnya mengeluarkan pendapat-pendapat yang terkait dengan kehidupan manusia yang mungkin secara spesifik belum ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, atau qiyas, atau ijma'. Juga Tanwir Muhammadiyah misalnya memutuskan juga berbagai macam hal terkait kehidupan masyarakat yang memang status hukumnya katakanlah belum begitu jelas. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menghargai sumber hukum Islam ini. Al-Quran, hadis, kemudian ijma', qiyas, lalu ijtihad. Ini singkat penjelasan, mudah-mudahan memberi manfaat dan wawasan kepada kita semua. Agar tidak mudah-mudah memutuskan sesuatu. Pelajari dulu, semoga itu dapat memberikan manfaat. Termasuk keputusan-keputusan fatwa Majelis Ulama yang mewakili sebagai warisatul anbiya. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat berbuka puasa. Semoga kita selalu sehat walafiat. Dapat menyelesaikan Ramadan ini. Kita kembali kepada Allah insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.